Halo teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini aku membuat brownies kukus pakai resepnya Nyonya Lim. Dari resep yang beredar, menurut aku ini yang paling enak karena hasilnya moist, coklat, dan manisnya pas. Kali ini aku pakai resep yang 4 telur ya. Pertama, lelehkan coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil di atas air yang mendidih. Bisa juga dengan cara ditim. Kemudian aduk-aduk sampai coklatnya meleleh. Setelah coklatnya meleleh, kemudian tambahkan minyak sebanyak 120 ml. Aduk rata dan sisihkan. Selanjutnya kita siapkan bahan keringnya, 85 gram tepung terigu, 35 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, terakhir vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita ayak. Nah, ini bahan keringnya kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita membuat adonan. Masukkan 4 butir telur, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP atau ovalet atau TBM. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan bertahap, mulai dari kecepatan paling rendah hingga ke kecepatan paling tinggi. Mixer sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak, kurang lebih selama 8 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Setelah adonan kental berjejak, selanjutnya masukkan bahan keringnya. Aku bagi 2 tahap agar mudah mengaduknya. Mixer dengan kecepatan 1 sebentar asal rata. Setelah bahan keringnya masuk semua, kemudian kita masukkan bahan cairnya, yaitu coklat batang dan minyak yang udah kita lelehkan tadi. Kemudian kita aduk dengan mixer dengan kecepatan 1. Kemudian kita aduk dengan spatula sampai rata dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawah. Bagi adonan menjadi 2 sama rata, kemudian sisakan sedikit untuk lapisan bagian tengah. Tambahkan kental manis coklat sebanyak 80 gram atau 2 saset ke dalam adonan untuk lapisan tengah. Aduk sampai rata. Siapkan loyang ukuran 18 cm yang udah aku alasi dengan baking paper, atau bisa juga dengan diolesin margarin dan ditaburin sedikit tepung. Kemudian masukkan 1 adonan. Hentakan dan selanjutnya siap kita kukus. Sebelumnya kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu sampai airnya mendidih ya, dan tutup panci harus dibungkus dengan kain bersih. Lapisan pertama kita kukus selama 15 menit.
Setelah 15 menit kemudian kita buka tutup pancinya dan masukkan adonan untuk lapisan tengah. Untuk lapisan tengah kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kemudian kita buka lagi, masukkan untuk adonan yang ketiga. Terakhir ini kita kukus selama 20 menit agar semua matang merata. Setelah 20 menit kemudian kita buka dan kita tes tusuk. Apabila tidak ada yang menempel, artinya sudah matang ya. Sisir bagian pinggirnya kemudian keluarkan dari loyang. Saat dipotong berasa sekali ini browniesnya sangat moist, sangat lembut. Dari potongannya terlihat lapisan tengahnya sangat cantik ya. Satu resep bisa menghasilkan 27 sampai 30 potong. Bisa banget untuk ide jualan. Nah teman-teman, sekarang kita waktunya coba. Bismillah. Masya Allah, ini browniesnya enak banget, moist, nyoklat, manisnya pas. Recommended banget untuk kalian yang sedang mencari resep brownies kukus. Cocok banget untuk camilan, untuk ide jualan, untuk hantaran, atau untuk base kue ultah juga bisa ya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini aku membuat brownies panggang 4 telur. Resepnya masih pakai resep brownies kukusnya Nyonya Lim, tapi ada yang aku rubah dan aku tambahkan, tujuannya agar hasilnya bisa semoist dan selembut yang dikukus. Yang kemarin udah nanya versi yang dipanggangnya, tonton videonya sampai selesai ya. Pertama kita siapkan loyang ukuran 18 cm dengan tinggi 7 cm. Olesi dengan sedikit margarin, kemudian beri alas kertas roti, kemudian olesi lagi dengan sedikit margarin. Selanjutnya siapkan bahan keringnya, 85 gram tepung terigu atau 8,5 sendok makan, sambil diayak ya. Takaran sendoknya seperti ini. 35 gram coklat bubuk atau 5,5 sendok makan. Takaran sendoknya seperti ini.
Selanjutnya siapkan bahan cairnya. Kita akan melelehkan 65 gram coklat batang yang udah dipotong-potong kecil dan 80 gram margarin di atas air panas. Setelah meleleh, kemudian masukkan minyak sebanyak 70 ml. Aduk-aduk, kemudian kita sisihkan. Untuk membuat adonannya, siapkan wadah yang bersih, masukkan 4 butir telur, 130 gram gula pasir. Takaran gula pasirnya lebih sedikit dari yang dikukus karena nanti akan ada tambahan bahan supaya nggak kemanisan. Kemudian 3/4 sendok teh SP atau TBM atau ovalet, setengah sendok teh vanili bubuk. Mixer dengan kecepatan bertahap dari kecepatan terendah hingga ke kecepatan paling tinggi sampai adonan mengembang putih dan kental berjejak. Setelah kurang lebih 8 menitan, ini adonan sudah mengembang putih dan kental berjejak. Kemudian matikan mixernya. Masukkan bahan keringnya, aku bagi ke dalam 2 tahap agar mudah mengaduknya. Setelah semua bahan keringnya masuk, kemudian masukkan bahan cairnya. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan 1 sebentar saja asal rata. Nah, kita bisa matikan mixernya, kemudian lanjut aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bawah agar nanti kuenya tidak bantet. Terakhir aku akan menambahkan satu bahan, yaitu 60 gram kental manis atau 1,5 saset. Di resep brownies kukus, kental manis digunakan untuk campuran lapisan tengah. Karena brownies panggang hanya satu lapisan, jadi kental manisnya aku tambahkan ke adonan agar hasilnya nanti bisa semois yang dikukus. Dan ini nggak kemanisan ya teman-teman, karena takaran gulanya aku kurangin. Nah, ini diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian tuang ke dalam loyang yang udah kita siapkan tadi. Lalu aku ratakan dengan penusuk sate, tujuannya untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di dalam. Hentakan beberapa kali, kemudian siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan terlebih dahulu 5-10 menit sampai panasnya stabil. Setelah panasnya stabil, kemudian masukkan loyang, nyalakan di suhu 170 derajat Celcius, api bawah selama 30 menit. Kemudian setelah 30 menit, pindah ke api atas bawah selama 10 menit. Lakukan tes tusuk, apabila tidak ada yang menempel artinya udah mateng, kemudian ini bisa kita angkat. Untuk mengeluarkan kuenya dari loyang, kita sisir dulu pinggiran loyangnya dengan spatula. Setelah browniesnya dingin, siram dengan coklat batang yang udah kita lelehkan secukupnya, kurang lebih sebanyak 50 gram.
Selanjutnya di atasnya aku beri motif dengan coklat putih yang dilelehkan dan dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Ini kurang lebih sebanyak 50 gram. Kemudian taburin dengan choco chip secukupnya, dan bisa ditambahkan dengan buah ceri di tengahnya agar kuenya kelihatan lebih cantik. Nah, ini dia jadinya cantik banget ya teman-teman. Sekarang aku akan coba memotongnya. Dan ini toppingnya udah mulai mengeras. Hati-hati saat memotong agar toppingnya tetap rapi. Dari potongannya ini udah kerasa lembut, dan pas dipegang selain lembut ini juga sangat moist. Terlihat ya, ini sangat moist. Jadi sukses ya resep brownies panggangnya. Teksturnya selembut dan semois atau selembab brownies yang dikukus. Ini dari penambahan kental manis ke dalam adonan dan takaran margarin dan minyak yang sedikit aku tambahin. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku membuat brownies kukus resep Nyonya Lim versi yang tanpa minyak. Jadi kali ini aku pakai yang full margarin, tapi hasilnya bisa semois yang pakai minyak. Nah, yang penasaran, yuk tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan bahan keringnya 85 gram tepung terigu atau 8,5 sendok makan. Kemudian 35 gram coklat bubuk atau 6 sendok makan agak munjung ya. Lalu setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini kita ayak dan sisihkan. Selanjutnya lelehkan 150 gram margarin dan 65 gram coklat batang. Nah, ini udah cukup, kemudian angkat, aduk-aduk dan sisihkan. Lanjut kita akan membuat adonan kuenya. Masukkan 4 butir telur utuh, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kocok dengan mixer dengan kecepatan bertahap, dari kecepatan paling rendah hingga ke kecepatan paling tinggi, sampai mengembang, putih dan kental berjejak, kurang lebih selama 8 menit. Setelah adonan mengembang, putih dan kental berjejak, kemudian masukkan bahan keringnya. Masukkan ke dalam 2 tahap. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan 1 sebentar saja asal tercampur. Masukkan sisa bahan keringnya sambil diayak. Mixer sebentar asal tercampur. Selanjutnya, masukkan bahan cair. Masukkan ke dalam 2 tahap. Mixer sebentar dengan kecepatan 1 asal tercampur merata. Kemudian masukkan sisa bahan cair. Mixer sebentar asal tercampur rata. Kemudian lanjut aduk dengan spatula sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Nah, kemudian ambil sedikit adonan untuk lapisan tengah, kurang lebih sebanyak 6 sendok sayur kecil. Untuk adonan lapisan tengah kita tambahkan kental manis coklat sebanyak 2 bungkus.
Kemudian sisa adonannya kita bagi dua sama rata. Nah, ini adonan 1, adonan 2, dan adonan lapisan tengah. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 cm tinggi 7 cm yang sudah dialasi dengan baking paper. Masukkan satu adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan dan hentakan beberapa kali, dan selanjutnya ini siap kita kukus. Kukusan sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu dan airnya harus sudah mendidih ya. Masukkan loyang ke dalam panci, kemudian kukus selama 17 menit. Tutup panci dibungkus dengan kain tebal agar air tidak menetes ke dalam adonan. Ini aku pakai 2 serbet bersih. Kukus dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 17 menit buka tutup panci, kemudian masukkan adonan lapisan tengah. Kemudian kukus selama 12 menit. Pastikan tutup panci tertutup dengan rapat agar nanti kuahnya tidak bantat. Setelah 12 menit buka tutup panci dan masukkan adonan terakhir. Untuk adonan terakhir kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit buka tutup panci. Lakukan tes tusuk, jika tidak ada yang menempel artinya sudah matang dan bisa diangkat. Tapi kalau masih ada adonan yang menempel di tusukan berarti belum matang dan bisa kita kukus kembali sampai matang. Sisir pinggiran loyang dengan spatula. Kemudian keluarkan kue dari loyang. Jangan lupa lepas baking papernya. Biarkan dingin di cooling rack. Setelah dingin, balik adonan. Selanjutnya kita akan potong-potong browniesnya. Potong menjadi 3 bagian dan tiap bagian dipotong menjadi 8 sampai 10 potong. Nah, ini lapisan tengahnya cantik banget dan ini sangat moist persis seperti yang pakai full minyak. Jadi tipsnya takaran untuk margarinnya ditambah agar hasilnya bisa semoist yang pakai minyak. Nah, ini dia brownies resep Nyonya Lim versi yang tanpa minyaknya. Masya Allah, hasilnya sama cantiknya, sama enaknya, dan sama moistnya. Sekian video kali ini, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku membuat ide jualan brownies kukus 4 telur jadi 2 box. Masih dengan resep andalan aku, resepnya Nyonya Lim. Tapi kali ini aku buat hanya 1 layer atau 1 lapis saja, jadi lebih praktis. Biar hasilnya lebih moist, nanti akan aku tambahan 1 bahan di adonannya. Yang mau tahu cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya.
Langkah pertama, siapkan bahan keringnya. 85 gram tepung terigu. Untuk tepungnya bisa pakai protein rendah, bisa juga protein sedang ya teman-teman. Kemudian tambahkan coklat bubuk sebanyak 35 gram. Tambahkan juga baking powder setengah sendok teh. Nah, ini kita aduk-aduk dan sisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan bahan cair. Siapkan air panas untuk melelehkan coklat batang. Coklat batangnya sebanyak 65 gram yang dipotong-potong kecil agar mudah saat dilelehkan. Nah, kalau udah meleleh, tambahkan minyak sebanyak 120 ml dan 1 bungkus kental manis coklat. Dan kental manis coklat ini adalah tambahan agar nanti browniesnya lebih moist. Aduk sampai tercampur rata, kemudian sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonannya. Siapkan wadah yang besar dan bersih, masukkan 4 butir telur utuh, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh cake emulsifier, setengah sendok teh vanili bubuk. Mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang putih dan kental berjejak, kurang lebih selama 8 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini udah mengembang dan kental berjejak. Sekarang kita masukkan bahan keringnya. Masukkan ke dalam 2 tahap agar mudah mengaduknya. Mixer sebentar dengan kecepatan 1, asal rata saja ya. Selanjutnya masukkan sisa bahan keringnya. Mixer sebentar dengan kecepatan 1 sampai tercampur rata. Terakhir, masukkan bahan cairnya. Nah, ini kita mixer sebentar dengan kecepatan 1, asal tercampur saja ya. Lalu lanjut aduk dengan spatula sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bawah adonan. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang ukuran 22 cm, tingginya 4 cm yang sudah dialasi dengan baking paper. Hentakan beberapa kali, kemudian ini siap kita kukus. Kukusan sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu dan airnya harus sudah mendidih ya. Masukkan loyang, pastikan tutup panci tertutup dengan rapat ya, agar kuenya tidak bantat. Jangan lupa tutup panci dibungkus dengan kain tebal agar uap air tidak menetes ke adonan. Dan ini dikukus selama 40 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 40 menit buka tutup panci. Lakukan tes tusuk. Nah, ini tidak ada yang menempel ya, artinya sudah matang dan bisa kita angkat. Sisir pinggiran loyang. Kemudian keluarkan brownies dari loyang. Buka baking papernya dan biarkan dingin di atas cooling rack.
Setelah brownies dingin, kemudian kita balik. Potong menjadi 2 sama besar. Nah, sekarang kita akan lihat tengahnya. Ini dia, meskipun hanya satu lapis, tapi tampilannya tetap cantik dan menggoda. Selanjutnya mau aku kasih topping keju parut, dan sebelumnya kita oles terlebih dahulu dengan buttercream. Ini buttercreamnya aku beli jadi ya. Dan untuk harganya nanti akan aku tulis di kolom deskripsi. Ratakan buttercream sampai merata dan rapi. Kemudian taburi dengan keju parut. Ini keju yang aku pakai kemasan repack, jadi lebih ekonomis. Untuk harganya aku tulis di kolom deskripsi juga ya. Nah, ini dia brownies topping kejunya. Tampilannya sangat menarik. Soal rasa dan tekstur, resep ini sudah tidak diragukan lagi ya. Ini sangat cocok untuk ide jualan. Tinggal dikemas dengan box ukuran 20 x 10 cm seperti ini. Saat dipotong, ini berasa sangat lembut ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, perpaduan brownies yang coklat dan moist dengan keju yang gurih, ini enak beneran loh teman-teman. Ini recommended banget untuk kalian recook ya. Resepnya anti gagal dan hasilnya enak banget. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih ya udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku mau bikin requestannya teman-teman, brownies kukus resepnya Nyonya Lim yang versi 2 telur. Ini porsi yang pas ya untuk camilan keluarga atau untuk sekedar icip-icip. Pertama kita siapkan bahan kering, 45 gram tepung terigu atau 4,5 sendok makan, 18 gram coklat bubuk atau 2 sendok makan munjung, dan 1/4 sendok teh baking powder. Lalu ini kita ayak dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, sediakan air panas untuk melelehkan 35 gram coklat batang dan 60 ml minyak. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai coklat batangnya meleleh. Nah, kalau udah meleleh, kemudian kita sisihkan, tunggu sampai suhu ruang. Sekarang kita akan membuat adonan kuenya. Masukkan ke dalam wadah 2 butir telur. Kemudian 75 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang, putih dan kental berjejak, kurang lebih selama 5 menit.
Karena hanya 2 telur ya, jadi 5 menit sudah cukup. Nah, kalau udah kayak gini, matikan mixer, kemudian masukkan bahan kering. Aduk dengan mixer sebentar dengan kecepatan 1, asal rata saja. Dan terakhir kita masukkan bahan cairnya. Ini aku tambahkan setengah bungkus kental manis coklat agar lebih moist. Nggak pakai juga nggak apa-apa karena resep aslinya juga nggak pakai ya. Lalu ini kita mixer sebentar dengan kecepatan 1, dan ini nggak perlu sampai rata ya. Matikan mixer, kemudian kita aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata. Dan pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bawah adonan. Selanjutnya siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 22 x 10, tinggi 9 cm. Lalu tuang adonan ke dalam loyang. Kemudian keluarkan gelombang udara yang ada di dalam adonan menggunakan tusuk sate. Hentakan beberapa kali, kemudian ini siap kita kukus. Kukusan sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu hingga airnya mendidih. Lalu kita masukkan loyang. Ini kita kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 25-30 menit. Jangan lupa tutup panci dibungkus dengan kain bersih dan pastikan panci tertutup dengan rapat. Setelah matang, kemudian kita buka tutup pancinya. Lakukan tes tusuk. Nah, ini udah nggak ada yang menempel, artinya sudah matang dan bisa kita angkat. Sisir pinggiran loyang dan keluarkan kue dari loyang. Jangan lupa buka baking papernya ya. Nah, ini dia hasilnya. Masya Allah, cantik banget ya, mengembang sempurna. Untuk resep ini hasilnya sudah tidak diragukan lagi ya. Teksturnya lembut, moist, rasanya coklat dan manisnya pas. Nah, untuk yang belum pernah coba resep ini, wajib banget ya kalian coba, karena nggak akan kecewa dengan hasilnya, anti gagal dan sangat memuaskan. Oke teman-teman, segini dulu ya video kali ini. Terima kasih ya udah nonton. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin brownies panggang yang versi 6 telur. Sebelumnya aku udah bikin yang versi 4 telur, dan yang udah sukses recook banyak yang request versi yang 6 telurnya. Yang belum recook jangan ragu ya, karena resep ini udah yang andalan banget. Banyak yang udah buktiin dan dijamin hasilnya nggak mengecewakan. Nah, yang penasaran gimana resep dan cara membuatnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, lelehkan 100 gram coklat batang di atas air panas yang udah kita didihkan sebelumnya. Aduk-aduk sampai coklatnya meleleh. Nah, ini udah meleleh, kemudian masukkan 170 ml minyak goreng. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Untuk selanjutnya siapkan bahan kering 125 gram tepung terigu, 50 gram coklat bubuk. Nah, ini kita ayak agar bahan keringnya tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya siapkan wadah yang besar dan bersih, masukkan 6 butir telur, 200 gram gula pasir, 1 sendok teh penuh SP, setengah sendok teh vanili bubuk, dan seperempat sendok teh garam. Kocok dengan mixer dengan kecepatan bertahap dari kecepatan terendah hingga ke kecepatan paling tinggi, hingga mengembang putih, kental berjejak, dan adonannya mengkilat. Kurang lebih selama 10 hingga 12 menitan. Karena 6 telur jadi ngocoknya agak sedikit lama ya dibanding yang 4 telur. Nah, seperti ini ya adonannya, putih mengkilat dan tidak ada gelembung udara. Nah, sekarang kita masukkan bahan keringnya. Aku masukkan setengah dulu biar mudah mengaduknya ya. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan 1 sebentar saja. Selanjutnya masukkan lagi sisa bahan keringnya. Mixer lagi dengan kecepatan 1 sebentar saja, hanya sampai tercampur saja. Jangan lama-lama karena nanti adonannya bisa turun. Terakhir, masukkan bahan cair yang udah kita lelehkan tadi. Dan ini juga di mixer dengan kecepatan 1 sebentar saja, dan ini nggak perlu sampai tercampur rata. Nah, ini udah cukup, matikan mixer, kemudian masukkan 2 bungkus kental manis coklat. Lalu aduk balik dengan spatula hingga tercampur merata. Pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bawah ya. Nah, ini udah siap adonannya. Kemudian siapkan loyang ukuran 20 tinggi 7 cm yang udah dialasi dengan baking paper. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Keluarkan gelembung udara yang ada di dalam adonan dengan tusukan sate. Sisir seperti ini. Hentakan beberapa kali, selanjutnya ini siap kita oven. Sebelumnya oven sudah dipanaskan terlebih dahulu dan panasnya harus sudah stabil ya. Masukkan loyang ke dalam oven yang sudah panas. Nyalakan oven kembali di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 50-60 menit atau sesuaikan dengan oven kalian ya. Nah, ini udah mateng, kemudian kita angkat. Sisir pinggiran loyang, usahakan dengan spatula yang tipis ya, biar nanti hasilnya bisa rapi.
Kemudian keluarkan kue dari loyang. Jangan lupa kita buka baking papernya. Alasi, kemudian balik kembali. Sekarang aku siram atasnya dengan sedikit coklat batang yang udah aku lelehkan. Nah, kemudian kita ratakan dengan spatula. Setelah rata, ini aku mau hias dengan buttercream. Tadinya mau coklat putih ya teman-teman, tapi aku lelehin kok nggak bisa leleh ya coklat putihnya. Ada yang pernah ngalamin nggak teman-teman? Coklatnya nggak bisa leleh. Selanjutnya ini aku tambahin choco chip di atas buttercream. Dan kalau kalian punya ceri merah boleh ya ditambahkan biar tambah cantik. Tapi kalau nggak ada, nggak dihias juga nggak apa-apa ya, karena ini browniesnya udah enak banget. Nah, ini dia brownies panggang versi 6 telurnya. Masya Allah cantik banget ya. Dan ini browniesnya jumbo banget ya untuk versi yang 6 telur. Nah, saat dipotong ini berasa banget lembutnya loh teman-teman. Seperti biasa ya, brownies resep ini Masya Allah sudah tidak diragukan lagi ya. Coklat moist, anti seret, pokoknya nggak mengecewakan dan anti gagal. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih ya udah nonton. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin kue coklat yang lagi viral, tentunya ala aku ya. Seperti biasa aku pakai resep andalan, aku pakai resep browniesnya Nyonya Lim, tapi kali ini aku pakai yang 5 telur. Jadi bahan-bahannya sedikit aku sesuaikan. Untuk kalian yang mau ikutan bikin juga, ikutin step by stepnya biar nggak gagal dan biar bisa sama hasilnya. Mengembang sempurna, super moist, rapi dan cantik. Untuk yang masih belum rapi, bikin lapisan tengahnya. Nontonnya jangan di skip-skip biar bisa sukses juga bikinnya. Bahan-bahannya, untuk bahan A ada 5 butir telur, 175 gram gula pasir, 1 sendok teh munjung SP, 1 sendok teh vanili bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya kita ke bahan B atau bahan yang kering, 100 gram tepung terigu, 45 gram coklat bubuk, dan 3/4 sendok teh baking powder. Lanjut kita ke bahan C atau bahan yang akan kita lelehkan. Ada 80 gram coklat batang dan 150 ml minyak. Dan terakhir ada bahan D atau untuk campuran lapisan tengah, kental manis coklat sebanyak 2 bungkus. Pertama, siapkan air mendidih untuk melelehkan bahan C yang terdiri dari coklat batang dan minyak. Aduk-aduk hingga coklat batangnya meleleh. Kalau udah, sisihkan. Selanjutnya ayak bahan B atau bahan kering yang terdiri dari tepung terigu, coklat bubuk, dan baking powder. Tujuan diayak agar nanti adonannya tidak bergerindil.
Dan kalau udah, kita sisihkan. Sekarang kita akan membuat adonan. Siapkan wadah yang besar dan bersih. Masukkan bahan A yang terdiri dari telur, gula pasir, SP, vanili bubuk, dan garam. Lalu ini kita kocok dengan mixer dengan kecepatan bertahap, dari kecepatan terendah hingga ke kecepatan paling tinggi, hingga mengembang putih dan kental berjejak kurang lebih selama 10 menit. Setelah mengembang, masukkan bahan kering yang udah kita ayak tadi. Masukkan ke dalam 2 tahap biar mudah mengaduknya. Aduk dengan mixer dengan kecepatan 1 sebentar saja, hanya sampai tercampur. Setelah bahan kering masuk, selanjutnya masukkan bahan cair yang udah kita lelehkan tadi. Lalu aduk dengan mixer sebentar saja, tidak perlu sampai tercampur. Nah, ini udah cukup, matikan mixer, lanjut aduk dengan spatula. Aduk balik hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bawah. Setelah adonan tercampur rata, kemudian kita bagi adonan menjadi 3. Ini yang 2 untuk lapisan 1 dan lapisan 2. Masing-masing beratnya 316 gram. Dan yang ini untuk lapisan tengah saya timbang seberat 200 gram. Untuk lapisan tengah kita tambahkan 2 bungkus kental manis coklat. Dan aku tambahkan juga pasta coklat sebanyak 3/4 sendok teh. Tujuannya agar nanti lapisan tengahnya lebih terlihat. Kemudian ini kita aduk merata. Nah, ini adonannya udah selesai. Kemudian kita siapkan loyang ukuran 20 cm, tinggi 7 cm. Kemudian tuang lapisan 1. Hentakan beberapa kali, kemudian ini siap kita kukus. Kukusan sebelumnya sudah dipanaskan dan airnya harus sudah mendidih ya. Masukkan loyang, kemudian ini kita kukus selama 17 menit. Untuk api kompornya kita gunakan api sedang cenderung kecil ya. Setelah 17 menit, masukkan adonan lapisan tengah. Adonan yang dicampur dengan SKM tadi ya. Kemudian ini kita kukus selama 13 menit. Setelah 13 menit, kemudian kita masukkan lapisan yang terakhir. Untuk lapisan yang terakhir kita kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, buka tutup pancinya, lakukan tes tusuk. Kalau nggak ada yang nempel berarti udah matang ya. Kalau masih ada yang menempel, kukus kembali hingga browniesnya matang.
Angkat brownies, hentakan pelan-pelan beberapa kali, kemudian biarkan hingga uap panasnya hilang. Setelah tidak terlalu panas, kemudian kita keluarkan dari loyang. Nah, ini kita simpan di cooling rack hingga agak dingin. Setelah agak dingin, buka packing papernya, kemudian bisa kita balik. Nah, ini hasil browniesnya, cakep banget ya, mengembang sempurna dan mulus. Untuk olesan, aku pakai 70 gram coklat batang yang dilelehkan, kemudian setelah agak dingin dicampur dengan 100 gram buttercream. Untuk bahan olesannya aku masukkan ke piping bag biar mudah saat mengaplikasikan ke browniesnya. Kalau kalian punya meja putar silahkan dipakai ya, karena akan lebih mudah dan hasilnya akan lebih rapi. Untuk topping aku pakai coklat batang yang diparut. Tambahkan cherry biar tambah cantik ya. Nah, ini dia kue coklat viral ala akunya udah selesai. Masya Allah cantik banget ya teman-teman. Bisa banget untuk cake ultah ya, nggak kalah dengan kue mahal yang dijual di bakery. Nah, sekarang kita akan lihat tekstur dan lapisan tengahnya ya. Saat dipotong aja ini udah kerasa banget lembutnya ya teman-teman. Seperti biasa ya, hasilnya sudah tidak diragukan lagi, super moist, lapisan tengahnya cantik banget. Pokoknya rugi banget kalau kalian nggak recook. Yuk teman-teman, sekarang kita akan cobain. Masya Allah, kelihatan kan betapa moistnya saat dipotong. Masya Allah teman-teman, ini beneran super moist, enak banget. Yang mau bikin kue coklat yang lagi viral, nggak perlu cari-cari resep, beneran deh pakai resep ini aja. Yang udah terjamin hasilnya no tipu-tipu. Resep 4 telur aja udah banyak banget yang recook dan banyak yang sukses buat jualan. Dan semoga kali ini kalian sukses juga ya saat recook. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih ya udah menonton. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin fudgy brownies. Resepnya sedikit lain ya dari sebelumnya, karena di sini aku tambahkan susu sama kopi, dan untuk rasanya dijamin lebih mantap. Langkah pertama, kita siapkan bahan kering, 130 gram tepung terigu, 20 gram susu bubuk, 25 gram coklat bubuk, sama setengah sendok teh kopi hitam. Kopinya udah dicampur ke coklat bubuk ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 3 butir telur, 200 gram gula pasir yang sudah dihaluskan ya. Kocok hingga gulanya larut. Agar gulanya benar-benar larut, ini akan aku diamkan beberapa saat. Tujuannya agar nanti shiny-nya keluar jelas ya teman-teman. Sambil menunggu gula larut, kita siapkan bahan cairnya. Lelehkan 205 gram coklat batang, 70 gram margarin, dan 70 ml minyak. Kita tim di atas air yang sebelumnya udah kita didihkan. Oke, kita kembali ke adonan telur. Ini gulanya udah larut. Lelehan coklatnya ini kondisi hangat, agak panas ya. Kemudian kita masukkan ke adonan telur dan gula. Ini kita aduk hingga tercampur merata. Terakhir kita masukkan bahan kering sambil diayak. Kita masukkan ke dalam 2 tahap biar mudah mengaduknya ya. Cara mengaduknya gini ya teman-teman. Aduk-aduk kemudian angkat. Lakukan sampai bahan keringnya habis dan sampai tercampur merata. Nah, ini udah selesai, konsistensinya seperti ini ya. Kental tapi masih bisa mengalir dan adonannya kelihatan mengkilat. Dan ini salah satu ciri-ciri nanti bakal keluar shiny-nya, yaitu adonannya kelihatan mengkilat. Sekarang kita waktunya tuang ke loyang. Aku pakai 2 loyang ukuran 20 x 10 cm. Bisa juga ukuran 22 x 11 cm ya. Jangan lupa loyangnya dialasi baking paper dan dilebihkan ya, biar mudah saat mengeluarkannya. Selanjutnya beri topping sesuai selera. Di sini aku pakai choco chip sama kacang almond. Pada tahap ini kita bisa memanaskan oven di suhu 180, api atas bawah selama 10 menit. Lanjut masukkan loyang ke dalam oven yang sebelumnya udah dipanaskan terlebih dahulu. Nyalakan kembali oven di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 menit. Kemudian pindah ke suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 20-25 menit. Kalau mau hasilnya chewy 20 menit, kalau mau agak kering 25 menit ya.
Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman, kelihatan banget shiny-nya keluar. Setelah agak dingin, keluarkan dari loyang dan masukkan ke dalam box brownies. Potong-potong sesuai selera, kalau mau rapi bisa menggunakan loyang sekat ya. Nah, ini dia teman-teman, browniesnya kelihatan banget ya, shiny-nya keluar. Dan dalamnya ini chewy karena tadi aku panggang selama 30 menit. Kalau kalian mau agak kering bisa ditambah 5 menit lagi ya. Jadi total panggangnya 35 menit. Penambahan susu dan kopi bikin rasanya lebih premium ya teman-teman. Jadi kopinya itu memperkuat rasa coklat dan ada rasa susunya. Ini tuh enak banget. Teman-teman wajib cobain ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih ya udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.